Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian episode family. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau membangunkan kami kembali Tuhan, untuk kami dapat Tuhan mendengarkan sedikit renungan Tuhan, supaya kami dapat menjalani hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah kami dapat mendengarkan dan menerima renungan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini saya akan membawakan tema renungan dengan judul Mau makan apa hari ini? Iya. Dari judul renungan ini yang akan saya sampaikan itu pasti banyak lah dari saudara yang pernah mengatakan hal ini. Mau makan apa sih hari ini? Hari ini makan apa ya? Gitu kan. Banyak lah setiap hari ngomong-ngomong kayak gitu, dan mungkin juga saking banyaknya juga makanan yang akan kita makan ya atau kita konsumsi gitu, kita pasti akan memilih gitu mana makanan yang akan kita makan sesuai dengan selera kita. Mungkin juga ada yang memilih makanan karena dia suka, atau memilih makanan karena ya melihatlah kandungan gizinya dan mungkin sebagainya gitu. Dan juga mungkin ada yang mau makan hari ini tuh dengan dia mau masak sendiri makanannya, atau mungkin mau makan di luar gitu karena nggak sempat masak di rumah gitu. Ya apapun pilihan makanannya, minumnya tetap enggak, canda. Maksudnya apapun pilihan makanan yang akan saudara makan, saudara sendirilah yang akan memutuskan. Contoh saya pribadi dengan istri saya lah di rumah. Kadang kami tuh suka bingung mau makan apa hari ini gitu. Karena pilihan makanan itu banyak dan selera kita itu masing-masing kadang-kadang beda nih. Bahkan saking nyari makanannya itu lama, pernah sampai 1 jam doang nyari-nyari makanan apa yang mau kita cari gitu. Karena ya banyak pilihan makanan dan bingung kita juga mau makannya apa. Jadinya ya setelah hampir 1 jam itu ya akhirnya pilih makanan yang asal aja, yang penting makan. Nah, tadi saya bahas itu adalah contoh-contoh dari secara jasmani lah. Lalu bagaimana dengan makan makanan rohani? Terkadang kita juga memilih makanan rohani. Misalnya ketika ada sebuah video renungan atau khotbah, kita senangnya itu yang khotbah tentang berkat gitu atau apalah, tapi kita nggak seneng yang kayak akhir zaman atau apa gitu. Jadinya kadang kita ya karena seneng mau dengarkan renungan atau khotbah itu ya jadinya kita kadang suka ngasal gitu. Ibarat kata ketika kita sedang makan gitu di sebuah piring, ya ada makan yang ibaratnya sampai habis gitu, atau ada makanan yang masih ada sisa gitu, atau makanan yang cuman milih-milih aja tuh, cuman lauknya aja atau misalnya sayurannya dipisahin nggak mau gitu. Padahal makanan rohani yang sudah dihidangkan itu semua sudah disiapkan dengan baik. Dan Bapak Gembala pernah bertanya waktu beliau sedang khotbah gitu di minggu pertama di Oktober, yaitu Bapak Gembala bilang pilih hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Waktu itu saya main keyboard lah dan saya mencerna gitu dan saya bingung kalimat dari Bapak Gembala tersebut apa sih maksud keduanya itu. Dan setelah itu saya telaah, maksud yang saya dapat adalah contohnya misalnya hidup untuk makan itu ya kita seperti hanya mencari kepuasan dari tanda kutipnya makanannya. Misalnya hanya mencari hal-hal yang fana, fokus pada diri sendiri aja gitu, duniawi lah segala macam. Lalu kalimat makan untuk hidup seperti kita berfokus pada Tuhan, dan dari Tuhanlah maka kita dapat hidup. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara-saudara, hari ini soal makanan mungkin perlu kita pikirkan kembali. Ya mungkin secara jasmani memilih makanan yang baik dapat memelihara kesehatan tubuh kita. Begitupun juga secara rohani, memilih makanan yang baik secara rohani dapat membuat hidup kita secara rohani akan semakin dekat kepada Tuhan. Itu aja renungan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mendengarkan renungan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah kami dengar, renungan hari ini Tuhan, biarlah kami dapat mencerna dengan baik Tuhan, bahwa kami dapat memilih makanan yang baik Tuhan, bukan hanya secara jasmani Tuhan, tapi kami dapat memilih makanan yang baik juga untuk secara rohani kami Tuhan. Biarlah Tuhan bukan asal kami memilih makanan-makanan yang kami makan Tuhan, baik secara jasmani atau rohani Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami dapat memilih mana makanan yang baik dan makanan yang tidak baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.